Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala dan mensyukuri semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita dipertemukan kembali dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Bidayah wan Nihayah, buah karya dari Al-Imamul Hafidh Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Saat ini kita memasuki pembahasan yang baru, ya, di halaqah ke-At-Tasi'atu wal Arba'un, halaqah atau sesi kajian yang ke-49. Kita masuk ke pembahasan yang tentu merupakan termasuk pembahasan yang paling penting di dalam kitab ini, yaitu kitab Sirati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitab sirah atau perjalanan hidup Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai dari pembahasan ini kita akan mengkaji tentang sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kelahiran beliau, bahkan dari nasab beliau, juga sifat-sifat beliau, sampai ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, kemudian mendakwakan Islam, termasuk juga nanti selanjutnya tentu sejarah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tapi kita sebutkan yang pertama kali pembahasan dibawakan di sini berkenaan dengan kemuliaan dan tingginya nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir rahimahullah taala membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-An'am ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang lebih mengetahui di mana Dia menempatkan kerasulan. yakni Allah lebih mengetahui siapa yang pantas dipilih untuk menjadi seorang rasul. Ini tentu saja menunjukkan Nabi Muhammad SAW dipilih dengan sebaik-baik pilihan dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai seorang rasul, bahkan rasul yang paling mulia, rasul yang paling terakhir, penutup para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tentu saja ayat ini berkenaan dengan ucapan orang-orang kafir Quraisy, ya, yang mereka menolak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal ayat ini Allah berfirman, wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sayusibul ladzina ajramu sagarun 'indallahi wa 'adzabun syadidum bima kanu yamkurun. Dan ketika datang kepada mereka satu tanda kebesaran Allah, tanda kebenaran Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan, kami tidak akan beriman sampai diberikan kepada kami seperti yang Allah berikan, yang seperti yang diturunkan kepada Rasulullah. Maka Allah pun membantah, Allahu a'lamu, Allah yang lebih tahu di mana Dia menempatkan kerasulannya. Allah lebih tahu siapa yang pantas dipilih untuk menjadi rasul. Sungguh akan menimpa orang-orang yang berdosa itu, ya, kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan azab yang pedih karena keburukan atau makar yang mereka lakukan. Taib. Kata Ibnu Katsir selanjutnya, walamma sa'ala Herakal Malikur Rum li Abi Sufyan tilkal as'ilata an sifatihi alaihi salatu wassalam qala kaifa nasabuhu fikum. Dan disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, ya, ketika terjadi dialog antara Raja Romawi Heraklius bersama Abu Sufyan yang belum masuk Islam saat itu. Dia menanyakan beberapa pertanyaan, di antaranya tentang ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara pertanyaannya, kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya? Bagaimana garis keturunannya dia ini di kalangan kalian? Qala, maka Abu Sufyan mengatakan, huwa fina dzu nasabin. Dia adalah orang yang punya garis keturunan yang mulia di kalangan kami. Maka Heraklius pun menjawab berdasarkan ilmu yang diketahuinya dari kitab Injil. Qala kadzalika ar-rusulu tub'atsu fi ansabi qaumihim. Memang demikian para rasul alaihi wassalatu wassalam diutus, ya, dengan garis keturunan yang sangat mulia di kalangan kaumnya, yakni fi aqramiha ahsaban wa aktsariha qabilatan salawatullahi alaihim ajma'in. Maksudnya dia diutus pada keturunan yang paling mulia, dari garis keturunan yang paling mulia dan yang paling banyak kabilahnya. yakni dia punya paling banyak suku dari garis keturunannya di kaumnya tersebut. Alaihi wassalatu wassalam. Nah,
Fahuwa sayyidu waladi Adam wa fakhruhum fid dunya wal akhirah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyid, pimpinannya yang paling mulia di antara semua manusia, ya, dan kebanggaan semua anak manusia di dunia dan di akhirat. Ini tentu disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang terkenal, ana sayyidu waladi Adam yaumul qiyamah, ya, aku adalah pimpinan yang paling mulia di antara semua anak manusia pada hari kiamat nanti. Ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara semua manusia yang ada. Nah, dia adalah Abul Qasim wa Abu Ibrahim Muhammad wa Ahmad wal Mahi alladhi yamhu bihil kufur. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abul Qasim, ya. Kemudian juga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di sini, termasuk disebutkan di dalam hadis yang sahih, beliau punya anak namanya Ibrahim, maka beliau juga adalah Abu Ibrahim, namanya juga Muhammad, ya, yang terpuji Ahmad, ya, yang terpuji Al-Mahi. Di antara nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Mahi, ya, yang menghapuskan, yakni yang kedatangan beliau menghapuskan kekufuran, ya. Kemudian dia Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkannya Ibnu Katsir adalah Al-Aqib, yang paling terakhir, yakni Nabi yang tidak ada Nabi setelahnya. Al-Hashir, yang mengumpulkan, yang maksudnya manusia dikumpulkan di bawah kedua kaki beliau. Al-Muqaffa, ya, yang diikuti Nabiur Rahmah, Nabi Taubat, kemudian Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi, Abdullah, dan beberapa disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini, ya. Kemudian Al-Baihaqi menambahkan, dinukil di sini ucapan Imam Al-Baihaqi, sebagian dari para ulama menambahkan nama-nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti Rasul, Nabi, Amin, yang terpercaya, Syahid, yang menjadi saksi bagi manusia pada hari kiamat, Mubasyiran, pemberi kabar gembira, Nadhiran, pemberi peringatan, Da'iyan ilallahi biiznih, ya, penyeru ke jalan Allah dengan izinnya, Sirajan munira, siraj, yakni lentera yang sangat terang, ya, Raufan Rahim, yang penyantun dan penyayang kepada umatnya, Mudzakiran, pemberi peringatan. Kemudian Allah jadikan sebagai rahmat, sebagai nikmat, sebagai pemberi petunjuk. Ini tentu saja nanti akan disebutkan, ya, di sini pembahasan setelah selesai sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keterangan berapa dari para ulama tentang nama-nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Akan disebutkan di sini sebagian dari hal-hal yang berhubungan dengan orang tua dan kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ketahui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibni Hashim, ibni Abdi Manaf, ibni Qusay, ibnu Kilab, ibnu Murrah, ibnu Ka'ab, ibnu Lu'ay, ibnu Ghalib, ibnu Fihr, ibni Malik, ibni Nadhar, ibnu Kinanah, ibnu Khuzaimah, ibnu Mudrika, ibnu Ilyas, ibnu Mudhar, ibnu Nizar, ibnu Ma'ad, ibnu Adnan. Ini yang sudah kita sebutkan, disepakati oleh para ulama, ya. Nanti dari Adnan sampai kepada Ismail ini juga disepakati. Cuman yang di antara itu, ya, jumlah kakek-kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara Adnan sampai kepada Ismail itu yang diperselisihkan jumlahnya, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas. Taib. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayahnya bernama Abdullah, ya. Abdullah anak dari Abdul Muttalib, dan dia adalah anak yang paling kecil, ya, yang paling bungsu berarti, ya, dari Abdul Muttalib. Yang dia ini disebut sebagai Az-Zabihut Tsani, ya, yang dikorbankan, disembelih yang kedua. Tentu yang pertama Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, yang kedua adalah ayahnya ini yang kemudian ditebus dengan 100 ekor unta di zaman jahiliyah tentu saja. Nah, ada keterangan dibawakan dari Imam Az-Zuhri bahwasanya Abdullah ini adalah ajmalu rijali Quraisy, yakni orang yang paling jamil, paling tampan di antara laki-laki dari penduduk Quraisy saat itu, yang dia punya saudara-saudara, ya, yaitu Al-Harith, Az-Zubair, Hamzah, ya, Hamzah yang masuk Islam tentu saja radhiyallahu taala anhu, kemudian Dirar, ya, Abu Talib namanya adalah Abnu Manaf, juga Abu Lahab, ini termasuk pamannya Nabi SAW, ya, Abu Lahab, yang tentu mati dalam keadaan kufur, namanya adalah Abdul Uzza. Terus Al-Muqawwim, ya, namanya adalah Abdul Ka'bah. Ada juga nama pamannya namanya Hajal, yang disebut nama aslinya adalah Mughirah. Ada juga adalah Al-Ghaidaq, karena dia sangat banyak kedermawanannya. Nama aslinya adalah Naufal. Ini adalah paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saudara-saudara ayahnya.
yang laki-laki. Adapun saudara-saudaranya yang perempuan, ya, bibi-bibinya Nabi SAW ada 6, yaitu Arwa, Barrah, Umaymah, Safiyah, Atikah, dan Ummu Hakim yang namanya adalah Al-Baydha. Ini juga akan dibicarakan nanti insya Allah. Ini semua adalah anak-anak dari Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sendiri kita ketahui ini adalah julukan untuk kakeknya Rasulullah SAW. Nama aslinya adalah Syaibah. Syaibah, ada yang mengatakan karena dia punya syaibah, ya, rambut putih, ya. Ada juga yang menyebutkan bahwa dia diberi gelar dengan Syaibatul Hamd, ya. Syaibah yang terpuji karena banyak sifat-sifat terpuji, yakni kedermawanan pada diri kakek Rasulullah SAW ini. Abdul Muttalib sudah kita ketahui nama ini bukanlah penghambaan yang terlarang, yakni penghambaan kepada selain Allah, karena Rasulullah SAW ketika menyebutkan tidak mengingkari, kata para ulama, disebabkan karena ini bukan termasuk penyembahan seperti Abdul Ka'bah, Abdul Uzza, tentu dilarang penamaan tersebut. Adapun Abdul Muttalib asal usulnya, ya, Abdul Muttalib ini yang sudah kita sebutkan tadi nama aslinya adalah Syaibah. Ketika ayahnya Hashim, ya, melewati Madinah dalam satu perdagangan menuju ke Syam, dia mampir di rumah seorang pembesar di Madinah waktu itu, Amr ibnu Zaid ibnu Labid ibnu Najjar al-Khazraji an-Najjari, ya, yang dia merupakan pimpinan kaumnya. Kemudian dia tertarik dengan putrinya yang bernama Salma, yang kemudian dia pun meminangnya kepada bapaknya, kemudian dinikahkan. Tapi kemudian ayahnya mensyaratkan, ya, agar anaknya tetap tinggal di rumahnya atau ketika melahirkan di rumahnya di Madinah. Kemudian ketika dia pulang dari Syam, dia pun membawa istrinya tersebut ke Mekah. Sampai kemudian ketika dia berdagang lagi, dia membawa kembali istrinya itu yang dalam keadaan hamil. Kemudian ditinggalkan di Madinah sesuai dengan perjanjian. Ketika dia sampai ke negeri Syam, ternyata ayahnya ini meninggal dunia, ya. Ketika sampai di Syam, kemudian mati di daerah Gaza. Kemudian ibunya melahirkannya, yang kemudian dinamakan dengan Syaibah. Ya, inilah Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. Kemudian dia pun tinggal bersama saudara-saudara ibunya di Madinah, Bani Adi ibnu Najjar, selama 7 tahun. Setelah itu datang pamannya, paman saudaranya yang bernama Muttalib ibnu Manaf, ya. Datang pamannya yang bernama Muttalib ibnu Abdi Manaf. Kemudian diambil secara diam-diam dari ibunya dan dibawa ke Mekah. Ketika dia sampai di Mekah, dalam keadaan dia ikut menumpang bersama kendaraan pamannya, ya, dalam keadaan dia berdebu, dia kotor dan seterusnya. Orang-orang bertanya, siapa yang bersamamu ini? Maka pamannya mengatakan, Abdi, dia adalah budakku, ya. Setelah itu akhirnya dia pun dipanggil sebagai Abdul Muttalib, ya, dengan julukan Abdul Muttalib, yakni budaknya Al-Muttalib, ya. Yang kemudian setelah itu beliau pun memiliki kekuasaan, menjadi pemimpin di kalangan orang-orang Quraisy sepeninggal pamannya. Setelah pamannya meninggal, yaitu Muttalib, kemudian dia memiliki keistimewaan di kalangan orang-orang Quraisy, memimpin mereka dan memimpin pemberian minum orang-orang yang menunaikan ibadah haji atau umrah di Ka'bah, yang ini adalah kemuliaan tentu saja di kalangan orang-orang Quraisy. Nah, setelah itu disebut dia dengan Abdul Muttalib, yang nama aslinya adalah Syaibah. Nah, taib di sini disebutkan beberapa hal yang berhubungan dengan kemuliaan nasabnya Rasulullah SAW. Di antaranya hadis yang tadi kita sebutkan dalam Sahih Muslim, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah seorang sayyidu waladi Adam, pimpinan semua umat manusia. Kemudian Rasulullah SAW tentu saja dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari segi nasabnya sendiri. Disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini, jami'u qabaili Arabil Hijaz yantahuna ila hadzal nasab, ya. Semua kabilah-kabilah, suku-suku bangsa yang ada di Hijaz, ya, wilayah antara Mekah dan Madinah, semua sampai kepada nasab ini. Semua bertemu nasabnya dengan Rasulullah SAW karena semua mereka adalah keturunan dari Adnan yang sampai kepada Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Makanya Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakanlah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak minta kepada kalian upah dari apa yang aku sampaikan, kecuali
kecintaan dalam hal kekerabatan saja. Kata Ibnu Abbas, lam yakun batnun min butuni Quraisy illa wali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nasabun yattasilu bihim. Ya, tidak ada satu suku bangsa pun, satu dusun pun ya dari dusun-dusunnya orang Quraisy di Mekah ya, tidak ada satu suku bangsa pun dari suku bangsa atau kabilahnya orang-orang Quraisy kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki nasab yang bersambung dengan mereka, memiliki nasab yang bersambung dengan mereka. Maka beliau adalah orang yang dikenal dan punya hubungan dengan suku bangsa, semua suku bangsa di Quraisy yang ada di wilayah Mekah dan sekitarnya pada waktu itu. Tapi kemudian juga ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan di sini oleh Imam Ibnu Katsir. Meskipun hadis ini ada kelemahan, tapi dia punya banyak jalur yang lain yang kemudian ternyata hadis ini dinyatakan hasan karena banyak jalur dan pendukungnya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Awsat dan yang lainnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kharajtu min nikahin wa lam akhruj min sifahin min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi lam yusibni min sifahil jahiliyati syai'." Aku dilahirkan dari pernikahan yang sah dan bukan dilahirkan dari perzinahan. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai aku dilahirkan, ayah dan ibuku tidak pernah aku ditimpa sedikit pun dari perbuatan buruk atau perbuatan zina di zaman jahiliyah sedikit pun. Ini menunjukkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kemurnian nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di nasab yang paling mulia di kalangan kaumnya, yang paling tersebar di kalangan kabilah-kabilah Arab pada waktu itu. Taib kemudian di akhir pembahasan ini ada penjelasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menukil dari ucapan Imam Qadhi Iyad di kitab Asy-Syifa tentang nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Pertama, nama yang diberitakan atau jadikan kabar gembira di nabi-nabi yang terdahulu ya, nama Ahmad. Kata Imam Qadhi Iyad, "Famana Allahu bihikmatihi an yusamma bihi ahadun ghairuhu wala yadda'i bihi mudda'in qablahu." Maka Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menjadikan nama ini tidak pernah dipakai oleh seorang pun sejak di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada seorang pun yang memakai nama ini sebelumnya. Hatta la yadkhulu laisa labsun ala dha'ifil qalbi au syak, supaya ini tentu saja dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala supaya tidak masuk ke dalam pikirannya orang yang lemah hatinya, lemah akalnya, keraguan-raguan nanti dia menyangka itulah nabi yang diutus. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan tidak ada seorang pun yang memakai nama ini. Kata Imam Qadhi Iyad, "Wa kadzalika Muhammadun lam yusamma bihi ahadun minal Arab wala ghairuhum ila an sya'a qabla wujudihi wa miladihi anna nabiyyan yub'atsu ismuhu Muhammad." Demikian pula nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat terpuji, artinya tidak pernah dinamakan seorang pun dari kalangan orang Arab dan juga tidak selain orang Arab sampai ketika tersebar berita sebelum dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan ada nabi diutus dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada kemudian yang memakai nama ini tapi sedikit sekali dari kalangan orang Arab ya. Ini yang kata Imam Qadhi Iyad sesuai dengan makna firman Allah yang tadi kita bacakan, wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah lebih tahu di mana dia menempatkan atau siapa yang dipilih sebagai rasulnya. Jadi ada sedikit dari orang-orang Arab yang menamakan anaknya dengan nama Muhammad. 6 orang saya disebutkan di sini, tidak ada yang ketujuh. Itu pun karena karena tersebar nama ini sebelum dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Tentu mereka berharap anaknya lah yang dimaksud. Ada disebutkan di sini namanya ada Muhammad ibnu Uhayyah, ibnu Jalah al-Ausi, ada juga Muhammad ibnu Salamah al-Ansari, Muhammad ibnu al-Bara al-Kindi, Muhammad ibnu Sufyan, ibnu Mujashi', Muhammad ibnu Humran al-Ju'fi, Muhammad ibnu Khuzai as-Sulami. Ya, ini 6 orang, tidak ada yang ketujuhnya kata beliau. Ya, yang pertama kali memakai nama ini adalah Muhammad ibnu Sufyan ibnu Mujashi'. Ya, ala kulli hal di sini juga kata Imam Qadhi Iyad, "Tsumma innallaha hama kullaman tasamma bihi an yadda'iyan nubuwah." Allah Subhanahu wa taala menjaga
Semua yang namanya dinamakan dengan Muhammad ini tidak ada seorang pun yang mengaku sebagai nabi. Ngaku-ngaku sebagai nabi tidak ada seorang pun. Oleh karena itu ini tentu termasuk perkara yang menjadi sebab penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap nama yang mulia ini sebagaimana yang diterangkan di sini oleh Imam Qadhi Iyad yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir rahimahumullahu taala. Taib, inilah berkenaan dengan kajian yang pertama tentang sejarah Nabi Shallallahu alaihi wasallam berhubungan dengan kemuliaan nasab beliau. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat dan menjadi sebab tambahan ilmu untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.